warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernita Stasia Maidita. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan kerja praktik dengan judul Sistem Informasi Keuangan pada Penjualan di Kantor Pos Karawang. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Yanti SEMAK. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian laporan kerja praktik, yaitu Ibu Meliana Puspitasari, SEMAK AK. Yang ketiga yang saya hormati, dosen penguji laporan kerja praktik ini adalah Ibu Caroline Lukita, SEMSC. Ada 5 poin yang akan saya sampaikan dalam laporan kerja praktik. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum perusahaan. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, pelaksanaan kerja praktik. Dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Ada 3 poin dalam pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan kerja praktik. Dan yang ketiga, waktu pelaksanaan kerja praktik. Latar belakang yang pertama, diadakannya kerja praktik ini adalah adanya mata kuliah kerja praktik yang diadakan oleh Universitas Buana Perjuangan Karawang sebagai sarana untuk mengasah kemampuan diri mahasiswa dan menambah wawasan dengan terjun langsung ke dalam dunia kerja. Yang kedua, pemilihan tempat kerja praktik yaitu Kantor Pos Karawang. Tujuan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan pada Kantor Pos Karawang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi bauran pemasaran yang dilakukan Pos Karawang dalam pencapaian visi dan misi perusahaan. Yang ketiga, menambah pengalaman dan wawasan mengenai dunia kerja yang bergerak di bidang jasa penjualan. Waktu pelaksanaan kerja praktik ini dimulai dari tanggal 1 Februari tahun 2021 sampai dengan 30 April 2021. Ada 5 poin dalam gambaran umum perusahaan. Yang pertama, sejarah singkat perusahaan. Yang kedua, nama dan logo perusahaan. Yang ketiga, profil perusahaan. Yang keempat, visi dan misi perusahaan. Dan yang kelima, struktur perusahaan. Yang pertama, sejarah singkat perusahaan. PT Pos Indonesia pertama kali didirikan oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Inhofe di Batavia pada 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang di kantor-kantor luar Jawa dan bagi mereka yang datang dan pergi ke negara Belanda. Sejak itulah pelayanan pos terlahir mengemban pelan dan berfungsi pelayanan kepada publik. Selanjutnya ada nama dan logo perusahaan. Nama badan usaha ini yaitu PT Pos Indonesia. Arti dari logo tersebut yaitu burung merpati pos yang siap terbang mengelilingi dunia telah bebas tak terkurung oleh segi lima dan kapas. Berjalan semakin cepat divisualisasikan dengan sayap yang bergaris-garis horizontal dan proporsi burung yang lebih memanjang dan mengecil di ujung usaha untuk memvisualisasikan. Selanjutnya ada profil perusahaan. Nama badan usaha yaitu PT Pos Indonesia. Pendiri dari PT Pos Indonesia yaitu Gubernur Jenderal G.W. Baron van Inhofe. Direktur Kantor Pos Karawang yaitu Saepul Riki, Wakil Direktur yaitu Wijaya Katwang,
Kantor Pos Karawang beralamatkan di Jalan Alun-Alun Selatan, nomor 1, Karawang Kulon, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41311. Kantor Pos Karawang juga memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi menjadi pilihan utama layanan publik. Misinya yaitu yang pertama, memberikan solusi layanan logistik dan jasa keuangan. Yang kedua, menjalankan fungsi designated operator secara profesional dan kompetitif. Yang ketiga, memberikan solusi jasa layanan keuangan terintegrasi yang kompetitif dalam rangka mendukung financial inclusion berbasis digital. Dan yang keempat, memberikan solusi layanan dokumentasi dan autentikasi digital yang kompetitif. Lalu selanjutnya ada struktur perusahaan. Yang pertama, Kepala Kantor Pos Karawang. Yang kedua, Wakil Kepala Kantor Pos Karawang. Dan di sini ada juga bagian-bagian. Yang pertama, bagian penjualan jasa keuangan, bagian pelayanan, bagian pengawasan unit dan pelayanan luar, bagian operasi, bagian dukungan umum, bagian akuntansi, bagian keuangan dan BPM, bagian antaran, bagian hubungan processing, dan selanjutnya ada bagian audit mutu dan KML, dan juga ada kantor pos cabang. Di sini ada 5 poin dalam tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian sistem. Yang kedua, pengertian penjualan. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi. Yang keempat, sistem informasi akuntansi penjualan. Dan yang kelima, pengertian pos dan paket. Selanjutnya ada pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin atau sistema dan bahasa Yunani systema adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berbeda dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Lalu ada juga sistem, yaitu perangkat unsur yang secara saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Lalu selanjutnya ada pengertian penjualan. Sistem penjualan merupakan bagian yang penting dalam pengoperasian suatu perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang. Sistem yang ada pada kantor pos Karawang ini merupakan salah satu cara kerja yang diterapkan perusahaan agar proses operasional kantor pos Karawang dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai aturan kerja yang berlaku. Pembahasan selanjutnya ada sistem informasi akuntansi. Menurut Mulyadi, tahun 2014, sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem informasi di antara berbagai sistem informasi yang digunakan manajemen dalam mengelola perusahaan. Sistem informasi akuntansi berguna untuk memproses dan menyimpan data transaksi yang nantinya dapat menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya. Maka perusahaan merancang sistem informasi akuntansi. Lalu ada sistem informasi akuntansi penjualan. Menurut Mulyadi, tahun 2014 pada sistem informasi penjualan itu sendiri dapat disebut juga sebagai sistem informasi akuntansi penerimaan kas dari penjualan yang dibedakan menjadi dua, yaitu sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dan yang kedua sistem penerimaan kas dari penjualan kredit. Selanjutnya ada pengertian paket dan pos. Yang pertama, paket sebagai pelayanan lalu lintas berita, layanan lalu lintas uang, pelayanan lalu lintas barang, dan jasa keagenan yang ditetapkan oleh badan yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pos dan giro. Lalu yang kedua ada paket pos. Paket pos adalah kemasan yang berisi barang dengan bentuk dan ukuran tertentu, sedangkan pos merupakan sarana pengiriman barang ke tempat yang dituju baik negeri maupun luar negeri. Selanjutnya
ada pelaksanaan kerja praktik. Di sini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, kedudukan dan koordinasi. Yang kedua, tugas-tugas yang dilakukan. Dan yang ketiga, permasalahan dan solusi. Kedudukan dan koordinasi. Pada saat pelaksanaan praktik kerja lapangan berlangsung, penulis ditempatkan pada bagian penjualan. Kegiatan yang dilakukan pada bagian penjualan adalah melakukan transaksi pelayanan jasa surat, paket, jasa keuangan dan keagenan, mengelola operasi layanan Giropos sesuai ketentuan. Selanjutnya, ada tugas-tugas yang dilakukan. Dari tanggal 1 Februari tahun 2021 sampai dengan 30 April 2021 dimulai dengan perkenalan lingkungan tempat kerja praktik yaitu kantor pos Karawang, mempacking barang datang yang akan dikirimkan berdasarkan kota tujuannya, mengentri setiap alamat perusahaan yang akan dikirimkan barang, memeriksa data pelamar kerja pada bagian penjualan di kantor pos Karawang, dan yang terakhir, mengentri data transaksi kiriman surat dan paket. Adapun permasalahan dan solusi yang dialami oleh kantor pos yang pertama, permasalahan yang dialami pada PT Pos yaitu sistem jaringan yang sering error sehingga membuat proses transaksi yang dilakukan pada bagian penjualan mengalami hambatan karena sistem jaringan yang tidak stabil. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu implementasi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan jaringan LAN, Wi-Fi dan harus dilakukan secara rutin dan terjadwal agar dapat meningkatkan kinerja karyawan dan pelayanan di PT Pos. Lalu ada kesimpulan, sistem penjualan merupakan bagian yang penting dalam pengoperasian suatu perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang. Pembuatan ataupun pengaturan suatu sistem penjualan berpengaruh pada tingkat penerimaan pendapatan yang didasari hasil penjualan bagi perusahaan yang dapat dipakai perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan harus benar-benar mengawasi dan mengendalikan kegiatan penjualan dengan menerapkan sistem penjualan yang memadai sehingga efektivitas penjualan dapat dicap. Lalu yang terakhir ada saran. Yang pertama, saran untuk instansi, PT Pos lebih banyak membuka peluang untuk para mahasiswa yang melakukan kerja praktik untuk meningkatkan mutu bagi mahasiswa magang. Sebaiknya PT Pos memberikan pengarahan yang lebih kepada peserta magang agar sesuai dengan rencana dan tujuan program kerja praktik lapangan. Lalu yang kedua ada saran untuk kampus. Menjalin hubungan dengan perusahaan untuk di masa mendatang dapat menempatkan kerja bagi mahasiswa-mahasiswi dan memberikan pengalaman lebih dalam untuk bisa memahami tentang dunia kerja. Demikian pemaparan laporan hasil kerja praktik Sistem Informasi Keuangan pada penjualan di kantor pos Karawang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.